Selamat petang saudara, terima kasih Anda masih bersama TVRI Sumatera Selatan, edisi hari ini Selasa 31 Januari 2023. Kali ini bersama saya Yeni Pikauli dan Muhammad Husin Ali, kami hadir menjumpai Anda guna menyampaikan sejumlah berita yang berhasil dihimpun tim redaksi Sumatera Selatan hari ini. Dan sebelum Anda menyimak informasi selengkapnya, inilah dua cuplikan utama Sumatera Selatan hari ini. Hari ini TVRI Sumsel tepat berusia 49 tahun. Dirayakan dalam gebiar spesial HUT TVRI Sumsel dalam hiburan Dendang Keliling. Dinas Pendidikan Kota Palembang meminta pihak sekolah memperketat keamanan untuk mengantisipasi kasus penculikan anak. Pemirsa dan Yeni Pikauli, sepertinya hari ini ada warna yang berbeda di TVRI Betul, Sumatera Selatan betul ya. sekali. Kalau kita lihat beritanya lebih banyak ke berita hari ulang tahun TVRI Sumatera Selatan. Yang ke-49 ya? Ya, ada warna tersendiri karena kamu sudah lama nggak nongol. Sudah berapa tahun nggak nongol nih? Sekitar 22 tahun saya tidak berhadapan dengan kamera, Husin. Agak grogi sedikit ya? Grogi sedikit. Kalau saya hanya baru 12 tahun ini. Oke. Iya. Baik pemirsa, informasi hari ulang tahun ke-49 tahun TVRI Sumatera Selatan akan mewarnai rangkaian informasi penting lainnya. Dan segera kami sampaikan informasi selengkapnya bersama Yeni Pikauli. Terima kasih Husin. Saudara, gebiar spesial 49 tahun TVRI Sumatera Selatan menghadirkan acara hiburan Dendang Keliling yang diisi oleh karyawan-karyawati TVRI Sumatera Selatan. TVRI Sumsel sudah berdiri di Sumatera Selatan pada tahun 1979. Selama 49 tahun TVRI Sumsel berperan dalam memberikan informasi, hiburan dan edukasi bagi pemirsanya. Melestarikan unsur budaya serta merajut keberagaman telah dilakukan oleh TVRI Sumsel sebagai media pemersatu bangsa. Kita ke 49 tahun. Apalagi kita sudah memasuki era digital. Tepat pada hari ini, TVRI Sumsel merayakan hari jadinya ke-49, yang acara puncaknya digelar di Taman Warna-Warni TVRI Sumsel. Acara siaran langsung Dendang Keliling diisi dengan panggung gebiar spesial 49 tahun TVRI Sumsel, menghadirkan para karyawan dan kru TVRI Sumsel sebagai pengisi acara. Para kru yang kesehariannya mengerjakan berita ataupun membuat program hari ini bersemangat mengisi acara hiburan untuk merayakan hari jadi TVRI Sumsel ke-49. Dengan dipandu oleh presenter TVRI Tiara Manjung, Dika Saputra, Rizky Amrina dan Andi M. Said, acara gebiar spesial 49 tahun TVRI Sumsel semakin meriah. Kepala TVRI Sumsel Partiman tidak ketinggalan turut serta menyumbangkan lagu. Berbagai lagu dipersembahkan oleh karyawan TVRI Sumsel, antara lain presenter lawas yang membawakan acara Gayung Bersambut, Ridwan Rifai, ikut memeriahkan gebiar spesial 49 tahun TVRI Sumsel. Ketua Peliputan Berita Harian TVRI Sumsel, Marhamah, Redaktur Metri Oktavia, Ari Eka Sari, Muzhar Afandi, serta tim liputan Adi Gunawan dan Regita. Kru transportasi dan fasilitas, Bambang dan juga Abu, turut menampilkan suara emasnya yang semakin memeriahkan suasana. Acara ditutup dengan penampilan kru teknik Utari Oktaviani yang membawakan lagu Pria Idaman. Tim liputan TVRI Sumsel melaporkan. 49 tahun TVRI Sumatera Selatan sudah mengudara. Banyak perubahan yang telah dilakukan, mulai dari televisi hitam putih hingga penyiaran digital. Berikut tanggapan beberapa kalangan masyarakat tentang 49 tahun TVRI Sumatera Selatan.
mengucapkan selamat ulang tahun kepada TVRI Sumatera Selatan yang ke-49 tahun. Dan tentu kami berharap kepada TVRI Sumsel untuk senantiasa memberikan tayangan-tayangan yang memberikan pendidikan kepada masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan dan di kelurahan, dan mengangkat kegiatan-kegiatan sosial dan juga kegiatan ekonomi masyarakat di pedesaan. Seperti kita ketahui pada awalnya TVRI Sumsel ini salah satu media yang sangat terkemuka di Sumsel, namun tidak dapat dihindari dengan terjadinya kemajuan teknologi di bidang internet dan digitalisasi. Persaingan antara content provider dan news provider itu sangat ketat. Saya harap TVRI Sumsel ke depannya mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang sedang terjadi dan akan terjadi di bidang teknologi, dan dapat mencapai audiens yang lebih luas, terutama diusahakan agar anak-anak muda kembali menyenangi TVRI seperti zaman-zaman dulu. Dan saya juga ingin mengucapkan selamat kepada TVRI Sumsel atas ulang tahunnya yang ke-49. Saya berharap ke depannya lebih mengedepankan program-program yang sangat bermanfaat untuk masyarakat, seperti program hiburan, program demokrasi, dan program-program anak muda juga. Saudara, tepat tanggal 31 Januari 2023, TVRI Sumatera Selatan menginjak usia yang ke-49 tahun. TVRI Sumatera Selatan telah berkontribusi dalam memberikan tayangan yang tidak hanya berisi hiburan, tetapi juga informasi mulai dari edukasi, wisata, ekonomi, hingga berita aktual di Provinsi Sumatera Selatan. Berikut tanggapan dan harapan masyarakat pada hari ulang tahun ke-49 TVRI. Untuk TVRI Sumsel, saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-49 tahun. Semoga semakin berjaya, siarannya semakin jernih, dan juga lebih banyak menayangkan siaran-siaran yang lebih beredukasi lagi. Iya, menyiarkan informasi yang lebih baik untuk masyarakat. Selamat ulang tahun kepada TVRI Sumsel yang ke-49 tahun. Semoga TV nasional ini makin berkembang, makin inovatif, serta menginspirasi semua rakyat di Indonesia. Semoga TVRI Sumsel menjadi salah satu platform di Indonesia yang terbaik dan multinasional. Terima kasih. Dirgahayu untuk TVRI Sumatera Selatan yang ke-49. Semoga kedepannya TVRI semakin lebih baik lagi, memberikan siaran-siaran televisi yang lebih bermanfaat, dan semakin maju, sukses selalu. Selamat ulang tahun TVRI yang ke-49 tahun. Harapan saya semoga TVRI menjadi TV yang bermanfaat ke depannya dan bisa go digital dan memberikan informasi yang mengedukasi untuk masyarakat ke depannya. Ya, peralihan siaran analog ke siaran TV digital terus digencarkan. TVRI Sumatera Selatan sebagai stasiun yang menyelenggarakan atau menggaungkan siaran digital secara penuh di Sumatera Selatan. Dan kali ini bagaimana peran TVRI Sumatera Selatan pada terselenggaranya siaran digital di Sumatera Selatan? Kami akan menghubungi Ketua KPID Sumatera Selatan untuk memintai tanggapannya tentang peran dan harapan TV digital di Sumatera Selatan. Selamat petang Bapak Hefriadi. Ya, selamat petang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga saja di ulang tahun 49 tahun TVRI Sumatera Selatan ini dapat memberikan edukasi dan memberikan motivasi kepada pemirsanya. Bapak, bagaimana penerapan siaran digital di Sumatera Selatan? Ya, siaran digital ini kan memang mengalami banyak kendala ya, kendala-kendala teknis, kemudian mengenai persoalan pembagian set-top box itu, ini mengalami kendala sampai hari ini. Bahkan kemarin terakhir seharusnya tanggal 10 Januari di wilayah 1 di Sumatera Selatan ini sudah dimatikan siaran analognya gitu ya. Tapi pemerintah pusat meminta untuk selesai dulu pembagian
STB gratis kepada masyarakat yang tidak mampu, paling tidak sudah 90% gitu ya. Nah, untuk total di kita itu di 4 wilayah, Kota Palembang, Banyuasin, kemudian Ogan Ilir dan Oki, Ogan Komering Ilir itu di 82.000 ya, 82 ribuan. Nah, hari ini sampai pertanggal 4 Januari kemarin itu baru terbagi di 6,7%, jadi masih jauh sekali. Nah, pemerintah pusat ini indikator salah satu untuk dimatikannya TV analog itu adalah telah selesainya dibagikan STB gratis pada masyarakat miskin. Jadi memang belum maksimal untuk pembagian STB sampai hari ini, tetapi dalam konteks struktur infrastruktur ada di 25 channel stasiun TV, TVRI ada 4 channel begitu ya. Itu sudah bermigrasi semua ke digital kalau kita ngomongin lembaga penyiarannya begitu. Baik. Pak Hefriadi, mungkin tadi Bapak mengatakan bahwa ada sedikit kebingungan mungkin ya Pak ya dari masyarakat kita, tapi kami berharap semoga walaupun dalam kondisi agak bingung tapi tetap mencintai TVRI ya Pak ya. Mungkin kami juga ingin bertanya kepada Bapak, kira-kira bagaimana Bapak melihat peran TVRI Sumatera Selatan dalam penerapan siaran digital di TVRI Sumatera Selatan tentunya? Ya, kalau TVRI saya pikir secara infrastruktur sudah nggak diragukan lagi begitu ya. Karena untuk digital ini TVRI udah pertama kali begitu di Indonesia begitu ya. Nah, artinya hari ini TVRI juga dibebani dengan sebagai penyelenggara MUX begitu ya. Nah, artinya secara infrastruktur TVRI karena memang sudah terbangun stasiun transmisi di kabupaten kota di wilayah-wilayah di Indonesia, di Sumatera Selatan juga mungkin belum semua, tetapi paling tidak sudah setengahnya itu sudah stasiun transmisinya sudah ada, artinya tinggal upgrade pemancarnya saja untuk bisa menyiarkan siaran digital. Artinya yang nanti wilayah-wilayah blank spot yang memang selama ini tidak bisa menerima TVRI maupun stasiun TV yang lainnya, artinya bisa diakomodir melalui pemancar TVRI begitu ya. Jadi memang secara infrastruktur ya TVRI sudah oke begitu, tidak ada persoalan. Tapi memang kalau boleh saya bicara untuk konten lokal dengan 4 channel TVRI itu ada 4 channel di internasional, kemudian nasional, sport, olahraga dan lokal. Nah, lokalnya ini yang kepentingan di Sumatera Selatan begitu ya. Karena siarannya cuma hanya 4 jaman begitu ya. Nah, ini sangat disayangkan. Jadi memang harusnya memang dialokasikan untuk di 2023 dan seterusnya TVRI khususnya lokal ini memang di apa namanya siarannya jangan hanya beberapa jam saja, tetapi bisa agak panjang sehingga bisa mengakomodir bagaimana bisa apa namanya masyarakat di Sumatera Selatan bisa mendapatkan informasi melalui TVRI. Karena karakteristik lembaga penyiaran publik seperti TVRI ini kan berbeda dengan swasta gitu ya dan komersil. Ya. Karena punya tanggung jawab kepentingan publik kalau TVRI begitu ya, karena keterlibatan publik, karena TVRI ini bukan milik perorangan tetapi milik publik. Maka masyarakat umum pun bisa memberikan investasi kepada memberikan materinya kepada TVRI untuk kemajuan TVRI. Baik. Terima kasih Pak Hefriadi, luar biasa ini ya. Iya, luar biasa. Penjabarannya. Mungkin di akhir ini obrolan kita Pak, kira-kira himbauan dan harapan mengingat hari ini adalah hari ulang tahun TVRI ke-49, bagaimana Pak? Ya, usia yang 49 ini bukan usia yang muda begitu ya, sudah sangat luar biasa usia ini. Tinggal memang ke depan harapannya karena perubahan status TVRI yang cukup panjang perjalanannya sampai hari ini di lembaga penyiaran publik yang paling pas menurut saya secara teoritis dan regulasi, maka TVRI perlu memang memprioritaskan mendepankan kepentingan publik di tengah beragamnya media digital hari ini. Kemudian di tengah media mainstream hari ini yang swasta khususnya begitu ya, TVRI bisa menjadi alternatif utama untuk menjadi konsumsi masyarakat untuk menonton begitu ya. Konsumsi masyarakat untuk mengakses informasi, untuk mendapatkan hiburan, untuk mendapatkan pendidikan. Inilah di TVRI karena TVRI tidak punya kepentingan ekonomi begitu ya. Itu jadi harapannya ke depan dengan konten TVRI ke depan harapannya ya lebih bervariatif sehingga bisa mengakomodir kepentingan masyarakat. Apalagi besok ini 2024 sudah mau ke pemilu, maka TVRI menjadi garda utama untuk
menetralisir semua hal-hal yang memang dalam tanda kutip ya negatif untuk ada hal-hal yang memang mungkin bisa memprovokasi. TVRI menjadi garda terdepan untuk menetralisir. Pak Priyadi, terima kasih atas kehadirannya di Sumatera Selatan hari ini. Mudah-mudahan TVRI Sumatera Selatan khususnya ke depan tetap menjadi garda terdepan menyampaikan informasi seputar wilayah Sumatera Selatan. Terima kasih Pak Priyadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, segera kami lanjutkan informasi berikut bersama Yeni Pikauli. Silakan. Terima kasih Husin. Masyarakat Kabupaten Pali dihebohkan dengan kasus dugaan penculikan anak. Kapolres mengimbau masyarakat tidak panik dan tetap waspada. Beredarnya dugaan kasus percobaan penculikan anak di kawasan Desa Sumberrejo yang menggemparkan warga Kabupaten Pali saat ini belum dipastikan kebenarannya. Hal ini diungkapkan Kapolres Pali AKBP Hairul Nasruddin. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan TKP dan saksi, namun belum dipastikan apakah ada aksi percobaan penculikan. Pihaknya meminta masyarakat Kabupaten Pali tetap mewaspadai segala tindak kejahatan. Anggota Polres Pali juga terus intensif melakukan patroli di daerah rawan seperti sekolah. Tadi sudah langsung datangin ke korban, ciri-ciri pelaku mudah-mudahan segera disampaikan dengan jelas, gamblang, makanya nanti akan segera kami atensi dan kita juga mengimbau untuk masyarakat agar tetap waspada, hati-hati, jangan dengan orang yang baru kenal dan yang baru sok kenal dekat dengan iming-iming sesuatu, jangan langsung percaya. Terutama orang tua, guru tetap harus memantau putra-putrinya, memberikan tahu ke putra-putrinya dengan orang asing, jangan langsung percaya. Berita kasus penculikan anak melalui pesan berantai juga ramai diperbincangkan di sejumlah daerah, namun belum juga dipastikan kebenarannya. Muhammad Husniawan, TVRI Sumsel, melaporkan. Dari Pali, kini kita beralih ke Palembang, masih tentang isu penculikan anak. Dinas Pendidikan Kota Palembang meminta pihak sekolah untuk memperketat keamanan untuk mengantisipasi kasus penculikan anak. Isu penculikan anak Sekolah Dasar Negeri 239 di Kota Palembang telah beredar di masyarakat sejak 1 pekan lalu. Kapolrestabes Kota Palembang memastikan informasi penculikan pada anak sekolah dasar ini tidak benar atau hoax. Hal ini dikarenakan belum ada laporan hingga saat ini. Meski demikian, Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ansori, meminta kepada sekolah, terutama PAUD dan SD, untuk meningkatkan keamanan di sekolah, terutama saat pulang sekolah, sebagai bentuk antisipasi kasus penculikan pada anak. Selain itu, ia juga meminta wali murid untuk aktif menjalin komunikasi dengan anak dan pihak sekolah guna memastikan keamanan siswa. Tentunya menjaga keamanan lingkungan sekolah dan juga dipastikan anak-anak didiknya itu ada di setiap lingkungan sekolah, terutama saat pulang. Di saat pulang, kami minta dengan para petugas keamanan ini untuk menertibkan dan memastikan yang menjemputnya itu dari orang tua dan kepada orang tuanya juga. Ini kami himbau untuk selalu menjaga dan berkomunikasi dengan baik kepada anak-anak yang bersangkutan. Isu penculikan anak ini pertama kali beredar di masyarakat lewat pesan berantai di WhatsApp. Diharapkan wali murid tetap waspada dan melakukan verifikasi informasi yang diterima untuk menghindari hoax. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kreativitas kaum ibu dalam berwirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perekonomian daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutarno SE, Ketua DPRD Kota Pramuli, mengucapkan selamat hari jadi yang ke-49 TVRI Stasiun Sumatera Selatan. Semoga di hari jadi yang ke-49 tahun ini
TVRI Sumatera Selatan terus berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa, tetap menjadi tontonan masyarakat Sumatera Selatan melalui siaran yang mengedukasi dan inovasi. TVRI Sumatera Selatan semakin jernih di era digital dan tetap menjadi media pemersatu bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Widyardi SIKMH Kapolres Prabu Mulih mengucapkan selamat hari jadi ke-49 TVRI Stasiun Sumatera Selatan. Semoga di hari jadinya yang ke-49 TVRI Sumatera Selatan terus berkontribusi dalam mencerdaskan bangsa, tetap menjadi tontonan masyarakat Sumatera Selatan melalui siaran yang mengedukasi dan inovatif. TVRI Sumatera Selatan semakin jernih di era digital dan tetap menjadi media pemersatu bangsa. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami TVRI Sumatera Selatan. Berikut akan kami lanjutkan informasi selanjutnya. Kreativitas kaum ibu dalam berwirausaha dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong perekonomian daerah. Peran ibu dalam keluarga tidak hanya mengurus rumah tangga dan merawat buah hati, tetapi juga dapat turut membantu perekonomian keluarga. Kreasi dan kreativitas kaum ibu dapat mengembangkan usaha dan menciptakan lapangan pekerjaan baru. Seperti di Kelurahan 19 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, para ibu rumah tangga mengajak warga menabung sampah dan mengolahnya menjadi kerajinan yang bernilai jual. Untuk menambah pemasukan, para ibu rumah tangga juga berinovasi membuat aneka produk makanan dan minuman dengan cita rasa baru seperti susu kurma. Ketua Pokja 2 TPPKK Kota Palembang, Mardiana Tarigan, mengapresiasi inovasi produk dari para ibu di Kelurahan 19 Ilir. Namun, perlu peningkatan pada pemasaran serta peregistrasian produk agar lebih terjamin dan dikenal warga. Tidak kalah bersaing dengan limbah songket yang juga sudah ada. Itu juga banyak UP2K menghasilkan kotak tisu ini dari limbah-limbah songket. Ini limbah koran cukup bagus. Bisa dikombinasi warna. Ini ada warna merah, nanti bisa dikombinasi lagi warna-warna gold begitu supaya lebih menarik lagi. Jadi susu kurma ini sebaiknya dilengkapi dengan izinnya. Jadi karena ini produknya minuman, kita ataupun kita memasarkan itu lebih luas apabila perizinannya lebih lengkap lagi. TPPKK Kota Palembang mendorong upaya peningkatan pendapatan keluarga dengan mengadakan kompetisi dan memberikan penilaian serta masukan untuk mengembangkan usaha para ibu, sehingga dapat menjadi penopang perekonomian daerah. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, untuk melestarikan budaya, pemerintah Kabupaten Banyuasin mengadakan pagelaran wayang kulit di Kecamatan Tanjung Lago. Wayang kulit merupakan salah satu kesenian Indonesia yang telah diakui United National Scientific and Cultural Organization (UNESCO) sebagai warisan dunia asal Indonesia. Di Sumatera Selatan, pagelaran wayang kulit kerap diselenggarakan terutama pada daerah yang mayoritas penduduknya eks-transmigran dari Pulau Jawa. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerjasama Kabupaten Banyuasin, Pujanto, mengatakan pemerintah Kabupaten Banyuasin akan menyelenggarakan pagelaran wayang kulit sebagai upaya pelestarian budaya dan menghibur warga dalam rangka menyambut hari jadi ke-21 Kabupaten Banyuasin dan hari ulang tahun ke-49 TVRI Sumatera Selatan pada tanggal 4 Februari mendatang. Acara ini digelar di Kecamatan Tanjung Lago. Hal ini dikarenakan dari 15 desa merupakan eks-transmigran dari Pulau Jawa. Latar belakangnya tentu bahwa kebetulan ini memang TVRI juga mengharapkan dari ulang tahun yang ke-49 ini ingin melestarikan tentu budaya lokal, kearifan lokal yang luar biasa di luhur ya, peninggalan dari leluhur kita semuanya. Wayang ini, karena wayang ini di samping sebagai tontonan, juga wayang ini memuat banyak sekali tuntunan filosofi kehidupan ya, yang dibuat pada itu oleh para wali kita, wali Songo khususnya ya, untuk sebagai tuntunan bagi kita. Wayang itu singkatan dari wajib sembayang. Jadi kalau nanti sudah nonton wayang, pagi langsung sembayang kita.
Jadi mudah-mudahan wayang ini menjadi banyak contoh lah yang kita ambil. Sekretaris Camat Tanjung Lago, Mursina Tati Suryani mengatakan persiapan pegelaran wayang Semalam Suntuk telah berjalan 40%. Ia merasa bangga dengan ditunjuknya Desa Mulia Sari sebagai tuan rumah penyelenggaraan wayang kulit. Kita ini sebenarnya jadi tuan rumah ini sangat bangga karena dari 21 kecamatan kita menjadi tuan rumah dan ditunjuk dari kabupaten untuk persiapan ulang tahun TVRI dengan Banyuasin. Untuk persiapannya sekarang kita sudah berjalan sekitar 40%. Tadi pagi kita pembersihan, sudah itu persiapan tenda, kursi kita sudah siap. Diperkirakan sebanyak 500 hingga 1.000 warga akan menonton pegelaran wayang kulit dengan lakon Semar Bangun Kayangan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Setelah sempat mengalami kekosongan, Provinsi Sumatera Selatan kembali menerima vaksin COVID-19 sebanyak 26.672 dosis. Provinsi Sumatera Selatan kembali menerima vaksin COVID-19 sebanyak 26.682 dosis jenis Pfizer dari Kementerian Kesehatan kemarin. Vaksin ini tak hanya diprioritaskan untuk kebutuhan booster kedua, namun diperuntukkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Sumsel, Feryanuar mengatakan, distribusi vaksin COVID-19 ini sudah dilakukan secara bertahap ke kabupaten kota di Sumsel. Namun dirinya mengimbau agar vaksin ini dapat segera diberikan kepada masyarakat, mengingat rentang kadaluarsa vaksin ini cukup singkat. Saat ini kita sudah menyampaikan sudah permintaan vaksin itu dari akhir tahun 2022. Mulai dari bulan November, permintaan kita cukup banyak, tapi yang dipenuhi secara bertahap. Dan seperti yang saat ini, yang datang pun vaksin hanya sekitar 26.000. Jadi memang kita sesuaikan kebutuhan kita ini, kita sesuaikan vaksin yang kita terima dengan permintaan yang memang cukup tinggi dari kabupaten kota. Karena memang satu yang menjadi masalah adalah vaksin ini memang expired date-nya cukup pendek. Masyarakat yang belum melengkapi dosis vaksin COVID-19 dianjurkan untuk segera mendaftarkan diri ke layanan fasilitas kesehatan terdekat. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, para orang tua dihimbau untuk lebih waspada terhadap sebaran kasus demam berdarah dengue yang rentan terjadi pada anak. Peralihan musim pancaroba rawan menyebabkan potensi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, terlebih di wilayah perkotaan yang padat penduduk dan mobilitasnya tinggi, seperti di kota Palembang. Sepanjang tahun 2022, kasus demam berdarah dengue atau DBD di kota Palembang tercatat mencapai 904 kasus, atau tertinggi dibandingkan 17 kabupaten kota lain di Sumatera Selatan, dan sebagian besar diderita oleh anak-anak usia 5 hingga 14 tahun. Dari data Puskesmas 5 Ilir Palembang, di tahun 2022 setidaknya 14 kasus DBD tercatat terjadi di puskesmas ini. Menurut Kepala Puskesmas 5 Ilir Palembang, Dr. Irma Wijaya Kusuma, faktor yang menyebabkan kasus DBD rentan terjadi pada anak adalah lingkungan yang kurang bersih. Jadi sepanjang musim penghujan di bulan sampai Desember 2022 ada 14 warga yang melaporkan terkena DBD, dan itu sudah langsung kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan dan dilakukan fogging ke tempat-tempat warga yang terkena DBD. Untuk bulan Januari sampai dengan hari ini belum ada laporan warga yang terkena DBD. Yang kena DBD itu rentan usia berapa tuh, Dok? Mulai dari anak-anak sampai orang tua yang kena. Kebanyakan? Kebanyakan kalau kemarin itu banyak anak-anak kena. Mungkin dari sekolah juga. Dalam mengantisipasi sebaran kasus demam berdarah dengue, diharapkan warga terus menjaga kebersihan lingkungan. Afifah Sari, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, adanya dugaan penganiayaan seorang wartawan yang dilakukan oknum anggota Polri di Lubuk Linggau membuat Kapolres Lubuk Linggau AKBP Harisandi meminta penyelesaian kasus tersebut secara kekeluargaan.
pasca terjadinya insiden dugaan penganiayaan seorang wartawan media online Adio Septiawan yang dilakukan oknum anggota Polri, Kapolres Lubuk Linggau AKBP Hari Sandi melihat langsung korban yang tengah dirawat di Rumah Sakit RSUD Siti Aisyah, Lubuk Linggau. Dalam keterangan persnya kepada wartawan, Kapolres mengaku prihatin insiden dugaan penganiayaan tersebut. Menurutnya persoalan ini merupakan kesalahpahaman kedua belah pihak sehingga diharapkan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Datang ke menjenguk dari saudara Vio yang dirawat di rumah sakit. Intinya kita menjenguk bagaimana kondisinya dan kita juga menyampaikan kepada keluarga kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Memang ada kesalahpahaman. Ketua PWI Kota Lubuk Linggau Iman Santoso menyambut baik adanya itikat baik pihak Polri yang langsung disampaikan Kapolres Lubuk Linggau. Iman berharap ke depan kejadian insiden antar wartawan dengan Polri tidak terulang kembali. Saya juga berharap kepada jajaran institusi Polri maupun Brimob ke depannya jangan sampai ini terulang lagi. Ya, karena sangat disayangkan karena hubungan media dengan institusi Polri ini sudah sangat baik dan sangat harmonis. Jangan sampai, saya ulang lagi, jangan sampai ini terulang lagi. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi selanjutnya akan segera kami lanjutkan setelah informasi jedah pariwara berikut ini. Saya Raliadi, Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Mulia mengucapkan dirgahayu selamat ulang tahun TVRI Sumatera Selatan yang ke-49. Semoga TVRI Sumatera Selatan memberikan selalu edukasi informasi kepada masyarakat dan selalu profesional dan akuntabel. Jayalah selalu TVRI Sumatera Selatan dan menjadi media pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ulang tahun ke-49 TVRI Sumatera Selatan. Semoga dalam usia ke-49 tahun TVRI mampu melayani pemberitaan baik informasi terkini, hiburan maupun edukasi bagi masyarakat Sumatera Selatan. TVRI tetap mengudara setiap waktu. Semoga TVRI selalu mengupdate berita sesuai dengan perkembangan teknologi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Selatan hari ini dan kami lanjutkan informasi berikutnya. Kita beralih ke Kabupaten Oku. Saudara, hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi di Oku. Namun PBBD Oku tengah bersiap menghadapi dampak El Nino yang diprediksi menyebabkan musim panas yang cukup panjang. BPBD Kabupaten Oku memperkirakan puncak hujan di Oku akan berakhir pada akhir Januari ini. Kepala BPBD Oku Amzar Christopher mengungkapkan, Oku akan bersiap menghadapi kebakaran hutan dan lahan. Diprediksi cuaca panas akan dimulai pada awal Februari sebagai dampak dari badai El Nino yang mengakibatkan panas dan kekeringan. Dikatakan Amzar, Oku sendiri saat ini masih terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi. Namun hal tersebut diprediksi akan segera berakhir dan pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepolisian dan TNI untuk membentuk satuan tugas. Musim hujan ini masih berlangsung sampai akhir Januari. Nah, transisi antara hujan dengan musim kemarau 2023 ini pada bulan
dan berdasarkan prediksi juga dari rapat koordinasi khusus Kementerian LHK dan Menpolhukam, itu kan diminta tiap daerah itu ke depan ini agak aktif dalam rangka pencegahan kali ulang, dikarenakan prediksi pengaruh La Nina yang selama ini 3 tahun terakhir ini lebih dominan itu berakhir dan masuk pengaruh El Nino. El Nino ini berarti lebih banyak keringnya. Dikatakan Amzar, pihaknya akan menggelar apel pasukan sebagai antisipasi kebakaran hutan dan lahan. Ratusan personil juga akan disiapkan untuk menempati pos-pos yang sudah disiapkan. Retno Wirawijaya, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Dari Ogan Komering Ulu, kini kita beralih ke info Kota Lahat. Capaian pajak Kota Lahat pada tahun 2022 lalu mencapai target bahkan lebih. Pada tahun 2022 lalu, Gubernur Sumsel menerapkan pemutihan pajak kendaraan yang berpengaruh pada peningkatan pendapatan pajak Kepala UPTB PPD Wilayah Lahat 1 atau Samsat Lahat, mengungkapkan untuk target pajak kendaraan bermotor di Sumsel, yaitu 1 triliun rupiah lebih, sedangkan realisasi telah mencapai 1,19 triliun rupiah atau 113%. Sementara capaian BBNKB mencapai 102,02%. Untuk capaian di wilayah Samsat Lahat 1, untuk PKB mencapai 43,367 miliar rupiah dari target 38,347 miliar. Telah melewati target yakni sebesar 113,09%. Sedangkan BBNKB realisasi 41,132 miliar rupiah dari target 39,378 miliar atau 104,45%. Untuk capaian dari UPTB PPD wilayah Lahat 1 sendiri, Samsat wilayah Lahat 1 itu sebesar 43 miliar 367.395.600 rupiah dari target PKB 38 miliar 347 juta, atau kalau kita presentasikan itu sebesar 113,09%. Kemudian kami sangat mengapresiasi kepada jemaah Lahat, masyarakat Lahat yang sudah taat pajak, yang sudah memanfaatkan program pemutihan dari Pak Gubernur. Aries mengatakan kesadaran membayar pajak masyarakat di Lahat cukup tinggi, terutama pada saat adanya pemutihan pajak kendaraan. Rivaldo Putrawansyah, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Kita ke Pali. DPRD Kabupaten Pali mendesak PLN segera mengatasi permasalahan kerap padamnya aliran listrik. Permasalahan kerap padamnya aliran listrik dengan waktu cukup lama menjadi pembahasan utama DPRD Pali bersama pihak PLN Rayon Pendopo dan Pemuda Pancasila serta masyarakat Kabupaten Pali Senin. DPRD Pali mendesak PLN dapat mengatasi permasalahan kerapnya pemadaman aliran PLN yang sangat mengganggu aktivitas sehari-hari warga. Kita sampaikan kepada pihak PLN. Sering padam ini kan ada beberapa sebab menurut informasi dan penjelasan dari PLN. Yang pertama katanya karena kurangnya tebas bayar. Yang kedua ada karena gangguan-gangguan mungkin kabelnya segala macam, dan yang ketiga karena jaringan. Kita ini kan masih makai, ada sebagian dari Prabu Muli, ada sebagian dari melalui Belimbing Gunung Mega. Nah inilah jalur-jalur inilah kadang terganggu oleh kayu-kayu. Manajer ULP PLN Rayon Pendopo Pali, Iman, menjelaskan, kerap padamnya aliran listrik karena sejumlah permasalahan seperti cuaca. Namun pihaknya berupaya keras memaksimalkan pelayanan ke pelanggan lebih baik.
Ya itu tadi, padam itu ada 3 sebabnya, padam terencana, tidak terencana, dan emergensi. Rata-rata padam ini karena tidak terencana, ada beberapa gangguan dari tanam tumbuh, kemudian perawatan. Tapi insya Allah kita sudah mitigasi risiko-risiko yang timbul dan kita akan minimalkan risiko yang itu ke depannya. Hasil pembahasan belum ditemukan dan akan ditindaklanjuti dengan pertemuan selanjutnya bersama pimpinan PLN Sumsel. Muhammad Husniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Polres Musirawas melakukan perehapan ruang kelas sekolah dasar Pangkalan di Desa Sukaraya, Kabupaten Musirawas yang sebelumnya rusak dan cukup memprihatinkan. Seperti inilah kondisi gedung Sekolah Dasar Negeri SDN Pangkalan yang berada di Desa Sukaraya Baru, Kecamatan STL Ulu Terawas, Kabupaten Musirawas, Provinsi Sumatera Selatan yang cukup memprihatinkan. Akibat banyak plafon sekolah yang sudah bolong, bahkan sudah ada ruang kelas tanpa plafon sehingga para murid harus belajar di luar sekolah. Untuk belajar, Polres Musirawas menyalurkan bantuan rehab gedung Sekolah Dasar Negeri Pangkalan dari Kapolda Sumatera Selatan. Bantuan berupa perbaikan satu lokal gedung dan penambahan fasilitas belajar mengajar seperti kursi, meja, dan papan tulis. Diberikan langsung oleh Kapolres Musirawas. Sehingga kita berharap khususnya kepada adik-adik yang bersekolah di SD Pangkalan ini untuk tidak patah semangat, lebih meningkatkan lagi kegiatan belajar mengajarnya dan mendukung para guru, kepala sekolah yang ingin melahirkan putra-putri yang insya Allah menjadi manusia yang bermanfaat dan lebih mengharumkan nama Kabupaten Musirawas ke depan. Dari Kota Lubuk Linggau, Ferry Setiawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Dari Muara Enim dilaporkan sejumlah kebutuhan pokok termasuk sayur mayur cenderung stabil. Namun beberapa komoditi seperti bawang merah dan cabai mengalami kenaikan. Pedagang sembako di Kelurahan Pasar 3 Tanah Abang Muara Enim mengaku secara umum harga kebutuhan pokok cenderung stabil. Namun terjadi kenaikan pada bawang merah yang cukup tinggi. Dari kisaran Rp35.000 kini mencapai Rp50.000 per kilogram. Untuk bawang putih masih tetap dijual Rp28.000 per kilogram. Kemudian cabai merah juga naik dari Rp35.000 menjadi Rp40.000. Dikatakan, faktor penyebabnya secara pasti belum diketahui. Kalau kenaikan bawang merah itu naiknya lumayan tinggi. Dari bisa sampai Rp10.000 per kilo kenaikannya bawang merah. Kalau cabai merah itu juga ada kenaikan sedikit sekitar Rp5.000 per kilo. Kisaran sebulanan inilah, sebulan terakhir ini kenaikan bawang. Pelanggan sendiri enggak begitu berpengaruh sih, cuma ada sedikit mungkin ada penurunan, tapi enggak begitu terasa lah. Kalau harapan kita sih kalau bisa stabil lah harga-harganya. Jangan kasihan juga dengan pelanggan kita kan, walaupun mereka tetap bisa belanja atau ini kan nggak enak juga dengar keluhan-keluhan pelanggan kan. Salah seorang pembeli Ida mengatakan, dengan adanya kenaikan harga bawang merah dan cabai, mau tidak mau terpaksa harus mengurangi jumlah pembelian dari 1 kg menjadi setengah kilogram. Dari Kabupaten Muara Enim, Kalbadri, TVRI Sumsel melaporkan. Pelaku pencurian dengan kekerasan di Kota Pakar Aram berhasil diamankan. Informasinya segera kami sampaikan setelah jeda pariwara berikut. Saya, Muhammad Ridho, pimpinan PT 2 Samudra Logistik Palembang, mengucapkan Selamat ulang tahun ke-49 TPRI Sumatera Selatan. Semoga TPRI semakin jaya dan semakin diminati oleh kaum milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Herman Deru, Gubernur Sumatera Selatan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk TVRI Sumatera Selatan yang ke-49. Teruslah menjadi media yang kreatif dan adaptif dalam penyiaran digital bagi masyarakat luas, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami TVRI Sumatera Selatan, kita beralih ke info berikutnya. BNN Kabupaten Oki menangkap pengedar sabu kemasan kecil yang menyasar kalangan pelajar. Menindaklanjuti laporan masyarakat, petugas berpakaian preman dari BNN Kabupaten Oki berhasil meringkus tersangka Marzuki, warga desa Muara Batun, Kecamatan Jejawi. Dari tangan tersangka, petugas mendapati barang bukti paket kecil sabu-sabu seberat 4,10 gram. Berikut alat hisapnya. Tersangka Juki menjadikan pelajar dan remaja sebagai sasaran penjualan sabu-sabu paket kecil. Dari pengakuan tersangka Juki, dirinya memperoleh sabu-sabu dari tersangka berinisial I yang saat ini identitasnya telah dikantongi petugas. Barang bukti yang kami amankan berupa 5 paket kecil yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 4,10 gram. Barang bukti ini merupakan sisa dari penjualan. Yang bersangkutan ini adalah seorang pengedar, ya. membeli dalam dengan berat beberapa puluh gram, kemudian dipaket-paketkan kecil seperti ini, kemudian diedarkan kepada masyarakat. Jadi barang tersebut dibagi-bagi dalam paket-paket kecil, yang paket harganya 100.000, 200.000. Nah inilah yang sangat membahayakan anak-anak, para remaja yang memang kita tahu uangnya tidak banyak, tetapi dia sudah bisa pakai narkotika dengan membeli jenis atau jumlah yang kecil-kecil ini. Paket kecil sabu-sabu dijual tersangka Juki Rp100.000. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, Juki terancam pidana penjara minimal 5 tahun. Yudi Gromiko, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Masih informasi seputar kriminal, Saudara Polres Pagar Alam berhasil menangkap pelaku curas di Jalan Lintas Tinggi Hari Pagar Alam Selatan. Kejadian ini bermula saat tersangka AP, warga Pendopo 4 Lawang, mengikuti korban. Pelaku yang berjumlah 2 orang mengikuti korban dengan motor. Pelaku langsung memepet korban dan mengambil handphone yang diletakkan di samping depan motor korban. Korban sempat mengejar tersangka, namun tersangka menunjukkan pisaunya, hingga korban melapor ke pos polisi terdekat. Polisi berhasil menangkap 1 tersangka, sementara 1 pelaku lainnya melarikan diri. Kasat Reskrim Mursal Handi mengatakan, korban kini telah diamankan bersama barang bukti sebuah motor, handphone, dan pisau. Adapun barang yang diambilnya yaitu berupa HP. Modusnya tersangka mengikuti dari belakang, memepet, lalu merampas dan menodongkan senjata tajam. Kronologis penangkapan, kita setelah mendengar atau mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi perampasan HP, kemudian tim opsional kita melakukan pengejaran di sekitar TKP dibantu oleh masyarakat. Polisi saat ini masih melakukan pengejaran terhadap tersangka lainnya yang berhasil melarikan diri. Tomia Ditobari, TVRI Sumsel melaporkan. Untuk menjaga stamina tubuh agar tetap fit dan prima dalam bertugas menjaga pasien di rumah sakit, para perawat rumah sakit rutin berolahraga. Para perawat Rumah Sakit Umum Dr. Muhammad Husin rutin bermain bulu tangkis dalam 1 minggu 2 hingga 3 kali pada sore hari dari pukul 15.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Barat di lapangan bulu tangkis indoor Volta Palembang.
Menurut salah seorang perawat Siti Amrina, latihan bulu tangkis juga dilakukan untuk persiapan apabila ada turnamen bulu tangkis internal, rumah sakit atau turnamen bulu tangkis antar instansi, pemerintah Provinsi Sumsel. Sehingga turnamen bulu tangkis tingkat nasional Hari Kesehatan Nasional ataupun HKN tahun 2023 mendatang. Harapannya bisa sparring mungkin dari rumah sakit lain, terus bisa main di tempat lain juga. Ya, buat komunitas bulu tangkis ya? Bulu tangkis khusus perawat. Antar instansi mungkin ya? Ya, Sesumsel ya? Ya, nggak cuma rumah sakit umum aja. Olahraga rutin ini menjaga kesehatan serta meningkatkan semangat dalam rutinitas kerja sehari-hari. Amaris, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, edukasi wisata menjadi tempat favorit warga saat libur. Selain berwisata, para orang tua juga dapat memberikan edukasi pada setiap wahana yang digunakan. Rawamaju, Kabupaten Banyuasin memiliki berbagai potensi. Selain juga dikenal memiliki beragam usaha kecil dan menengah, kawasan ini juga memiliki potensi wisata. Kawasan yang tak jauh dari kota Palembang ini cukup dikenal dengan eduwisata. Bahkan orang nomor 1 di Banyuasin meresmikan eduwisata di Kelurahan Rawamaju. Kawasan seluas 2 hektar ini dilengkapi dengan fasilitas dan pendukung wisata, mulai dari perikanan, peternakan, dan pertanian. Berapa kak itu? 100 dapat tak? Meski tergolong baru, kawasan ini akan menjadi agrowisata terlengkap bagi pengunjung, terutama bagi yang hobi memancing. Disediakan kolam ikan patin, nila, dan ikan lele. Nantinya sambil berwisata, pengunjung dapat mancing ikan dan langsung menikmati hasil tangkapan di pondok pinggir kolam. Ini ada pertanian, peternakan, dan perikanan. Kalau peternakannya apa? Peternakannya sapi, ayam, kambing. Perikanannya ikan patin, ikan lele, ikan nila. Pertanian ke pancing. Pertaniannya cabai, sayur-mayur, kacang-kacangan, timun, pertanian jeruk. Di sini sudah cak mana Pak rencananya ke depannya sudah Rencana target untuk mancing, untuk dimasak, mateng makan di sini. Kalau untuk pertaniannya Pak berarti dijual? Dijual. Berarti kalau ke sini wong-wong masih bisa untuk kasih makan? Bisa. Gratis makan, titik dua, gratis. Kedepannya nak cak mana Pak dari wisata ini ya harapannya? Pengembangannya untuk perkembangan Rawamaju sama masyarakat Rawamaju. Mudah-mudahan masyarakat Rawamaju kan bisa mencontoh untuk kesejahteraan. Tidak hanya kolam ikan, di kawasan ini juga ada peternakan sapi dan kambing, sehingga pengunjung juga mendapatkan edukasi mengenai peternakan yang baik dan benar. Iya kan? 75 berarti Kak ya? Itulah sama 11 juta. Tak kalah menarik, eduwisata Rawamaju ini kita juga dapat melihat tanaman sayur-sayuran seperti tanaman cabai, buncis, kacang, dan jeruk. Kedepannya pengunjung dapat memetik dan langsung membeli hasil pertanian. Kalau dari Kelurahan Rawamaju yang pastinya sangat mengapresiasi dan juga sangat bangga dengan adanya eduwisata di Kelurahan Rawamaju ini, yang mana memang bisa meningkatkan barangkali masyarakat khususnya di Kabupaten Banyuasin mengetahui bahwa Kelurahan Rawamaju mempunyai aset wisata yang ada di kolam Bapak Sopian ini. Eduwisata Rawamaju yang terbentang di lahan seluas 2 hektar ini diharapkan menjadi pilihan wisata. Tidak hanya warga Banyuasin, setidaknya ada pilihan wisata yang akan berlibur di Provinsi Sumatera Selatan. Ini pis
please. Ya, Yeni. Kalau kita lihat tadi, wisata edukasi ini cukup menarik untuk kita kunjungi. Betul. Kepengen ke sana ya, Husin? Ya. Paling tidak kita bersuah foto, berselfie ya, dan makan buah-buahan. Yeni dan pemirsa, beberapa informasi telah kami sampaikan ke hadapan Anda di ulang tahun 49 tahun TVRI Sumatera Selatan ini ya, Yeni ya. Ya, betul sekali. Barangkali ada ucapan tersendiri Ya, dari kita tentunya ya. saya secara pribadi mengucapkan terima kasih atas undangannya pada hari ini, Dirgahayu TVRI ke-49. Diundang ceritanya. Iya, diundang. Sampai ketemu kembali Dan saya Husin Ali bersama Yeni Pikauli mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.